dan keadilan. Ya, di sini Bapak akan jelaskan secara singkat tentang norma dan keadilan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa ya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Norma pada hakikatnya tadi kaidah hidup yang mempengaruhi atau merupakan tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Terus norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, digunakan sepada panduan, tantangan dan pengendalian tingkah laku. Dalam kehidupan bermasyarakat, norma itu dibagi menjadi 4. Pertama, norma kesopanan. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma agama. Yang keempat, norma hukum. Yang pertama, norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Pertama, norma kesusilaan, peraturan hidup yang bersumber dari suatu hati nurani manusia atau hati kita tadi. Contohnya, tidak mengambil atau mencolong kalau bahasa kita itu mencolong HP teman yang terjatuh atau tertinggal, ya. Dan tidak mencontek saat ujian. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Contohnya, berkata sopan ya terhadap orang tua terutama. Terus teman atau yang lebih tua dari kita. Dan ibu guru di sekolah. Ya. Atau juga ambil contoh saat kita menunjuk itu tidak boleh tangan kiri tapi harus tangan kanan. Itu lebih agak sopan. Yang ketiga, norma agama, peraturan hidup yang bersumber dari wahyu Allah atau Tuhan tadi. Ya. Contohnya norma agama tadi mungkin kita sudah tahu, melaksanakan ibadah ya atau sesuai dengan keyakinan dan menjauhi larangan apa yang dilarang tadi oleh agama tersebut ya, apakah itu Alkitab, Al-Quran dan sebagainya. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum di sini ya mungkin peraturan hidup yang dibuat oleh badan resmi oleh negara yang bersifat mengatur dan memaksa setiap warga negara. Ya, itu sudah pasti. Ya. Contohnya kalau norma hukum tadi seperti perundang-undangan. Beda dengan kita di kampung, itu ada hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis. Tidak tertulisnya apa? Hukum adat. Ya, kalau tertulis adalah yang mengatur norma hukum tadi, peraturan hidup yang Bapak bilang tadi dibuat oleh badan-badan resmi seperti pemerintah. Nah, sekarang meraknya di Indonesia atau seluruh dunia masalah COVID. Ya, wajib memakai masker di jalan atau saat kita keluar rumah dan mencuci tangan. Setelah bepergian dari jauh, kita harus apa? Pertama, kalau sampai rumah kita harus mandi dulu, bersihkan dulu tubuh ya. Baru kita bergaul dengan keluarga. Contoh norma hukum tadi, saat kita berkendara naik sepeda motor, mungkin kita harus memiliki SIM. Tapi kalau tidak ada SIM, otomatis kita akan ditilang atau menggunakan helm atau masker. Ya. Nah, terus ada manfaat norma bagi diri sendiri atau diri kita. Pertama, membuat hidup menjadi tenang. Ya, pasti membuat pergaulan jauh menjadi rukun
tertib dan damai. Terus ada beberapa akibat pelanggaran bagi masyarakat ya. Akibatnya pelanggaran norma tadi itu mengakibatkan perselisihan, pertengkaran ya, atau kekacauan di masyarakat. Terus melanggar hak-haknya orang lain, terus merugikan hak atau kepentingan orang lain juga. Mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan tentang norma ya. Mudah-mudahan siswa atau siswi bisa belajar ya. Semoga kita bisa memahami dengan baik dan kemudian dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Lebih kurangnya Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.